Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hidup Bermakna. Bersama saya Laila yang akan membagikan kisah-kisah inspiratif yang bisa memberikan makna baru dalam kehidupan Anda. Mari kita simak bersama-sama kisah ini. Malam itu, kampung kecil di pinggiran kota begitu sunyi. Hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang terdengar. Di ujung sebuah gang tanah yang becek saat hujan, berdiri sebuah rumah sederhana. Rumah itu lebih tepat disebut pondok, reot, dindingnya dari papan bekas, atap sengnya sudah berkarat penuh tambalan, dan lantainya sebagian besar masih berupa tanah yang dipadatkan. Di dalam rumah itu, lampu minyak kecil menjadi satu-satunya penerang. Seorang lelaki paruh baya duduk bersila di tikar lusuh. Tangannya penuh kapalan, kulitnya legam terbakar matahari, dan wajahnya tampak letih setelah seharian bekerja di proyek bangunan. Lelaki itu bernama Pak Surya, seorang buruh bangunan yang hidup hanya bersama anak semata wayangnya, Arif. Arif yang baru berusia 10 tahun duduk di hadapannya, menunduk serius menulis di buku tulis tipis. Pensil yang dipakainya sudah sangat pendek, hampir tak bisa digenggam lagi. Sesekali ia berhenti untuk meraut dengan pecahan silet. Meskipun sederhana, wajah Arif tampak bersemangat. Pak Surya menatap anaknya itu dengan perasaan campur aduk. Ada bahagia, ada haru, ada juga rasa bersalah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih layak. Sejak istrinya meninggal 5 tahun lalu karena sakit, ia benar-benar berjuang sendiri. Seorang diri ia bekerja, seorang diri pula ia mengurus anaknya. Tak jarang ia merasa kewalahan, tapi setiap kali melihat Arif belajar dengan tekun, rasa lelah itu seperti hilang begitu saja. "Arif, jangan terlalu dipaksa matanya, nak," ucap Pak Surya pelan. "Nanti sakit. Belajarnya cukup sampai sini dulu, besok kan masih ada waktu." Arif menggeleng kecil. "Belum selesai, Pak. Bu guru suruh kumpulin besok pagi. Kalau enggak dikerjain, Arif bisa dimarahi." Pak Surya tersenyum tipis. Anak itu memang keras kepala, sama seperti almarhumah ibunya. Dulu, istrinya pun selalu keras kepala memperjuangkan banyak hal, meski dalam kondisi sakit. Kenangan itu kembali menyesakan dada. Diam-diam, matanya terasa panas. Namun ia cepat mengusapnya dengan tangan kasar agar tidak terlihat. Sejak ditinggal, istrinya hidup Pak Surya makin berat. Ia harus bekerja lebih keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Uang hasil menjadi kuli bangunan kadang cukup, seringkali kurang. Sering pula ia harus mengutang di warung kecil dekat rumah. Makanan mereka sederhana. Lauk sehari-hari paling banter tempe atau tahu yang digoreng tipis. Kadang hanya nasi dengan garam atau sambal. Kalau ada rezeki lebih, ia bisa membelikan ikan, asin. Tapi meskipun hidup serba pas-pasan, Pak Surya selalu berusaha agar anaknya tidak merasa kekurangan kasih sayang. "Arif makan yang banyak ya, nak, biar kuat sekolahnya," ucapnya hampir setiap malam, sambil menyuapkan nasi ke piring Arif lebih banyak daripada untuk dirinya sendiri. "Pak, kok Bapak makannya dikit?" tanya Arif suatu kali. "Bapak sudah kenyang duluan di proyek. Banyak teman kasih lauk," jawab Pak Surya sambil tersenyum. Padahal kenyataannya ia sering menahan lapar. Meski sudah berusaha kuat, Arif kadang tidak bisa menyembunyikan rasa rindunya pada ibu. Sesekali ia bertanya, "Pak, kalau ibu masih ada, ibu pasti sekarang lagi nemenin Arif belajar, ya?" Pertanyaan itu seperti pisau yang menusuk hati Pak Surya. Ia mengangguk pelan, lalu menjawab dengan suara bergetar, "Iya, nak. Ibumu pasti bangga lihat kamu rajin belajar." Setiap kali itu terjadi, Pak Surya hanya bisa menatap foto kecil istrinya yang ditempel seadanya di dinding. Foto itu sudah buram dimakan waktu, tapi tetap menjadi pengingat bahwa ia tidak boleh menyerah. Istrinya pernah berpesan sebelum meninggal, "Mas, tolong jaga Arif baik-baik. Jangan biarkan dia bernasib sama seperti kita yang miskin dan nggak bisa sekolah. Aku cuma punya satu harapan, biar Arif bisa sekolah setinggi-tingginya." Janji itulah yang selalu Pak Surya genggam erat. Suatu malam, listrik kampung padam.
Langit dipenuhi bintang, dan cahaya bulan menerangi halaman kecil rumah mereka. Arif duduk di samping ayahnya di bangku kayu rapuh. Mereka menatap langit bersama. "Pak." Suara Arif pelan. Kalau Arif besar nanti, Arif pengen jadi dokter. Pak Surya menoleh kaget. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi sekaligus berat. Ia tahu, untuk menjadi dokter butuh biaya sangat besar. Bahkan untuk masuk SMA saja, ia harus sudah mulai menabung dari sekarang. Namun ia tidak ingin mematahkan semangat anaknya. "Kenapa dokter, Nak?" tanyanya perlahan. Soalnya Arif sering lihat orang di kampung sakit tapi nggak punya uang buat berobat. Arif pengen bantu mereka. Kalau Arif jadi dokter, orang miskin tetap bisa berobat. Pak Surya tercekat. Air matanya menggenang, cepat-cepat ia usap dengan tangan. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, kuatkan hamba. Jangan biarkan mimpi anakku hanya jadi mimpi." "Bapak percaya kamu bisa, Nak," ucapnya sambil merangkul bahu anaknya. "Asal kamu rajin belajar, jangan malas, jangan nakal. Bapak akan kerja apa saja biar kamu bisa sekolah tinggi." Arif tersenyum lebar. Arif janji, nggak akan bikin bapak kecewa. Malam itu, janji seorang anak dan doa seorang ayah bertemu di bawah cahaya bulan. Tak ada yang tahu, percakapan sederhana itu kelak akan menjadi titik awal perjalanan panjang penuh air mata dan pengorbanan. Setiap hari, Pak Surya bangun sebelum azan subuh. Ia berangkat kerja dengan perut kosong, membawa bekal nasi dingin dan sambal di kotak plastik. Sepulang kerja, tubuhnya penuh debu semen, bajunya basah oleh keringat, dan punggungnya sering terasa sakit. Tapi setiap kali melangkah masuk rumah, ia selalu memaksa tersenyum. "Arif belajar yang rajin ya, jangan kayak bapak yang cuma bisa angkat batu bata," katanya hampir setiap malam sambil batuk-batuk. Arif tahu ayahnya sakit. Ia sering melihat ayahnya memegangi punggung atau terbatuk keras. Tapi ayahnya selalu berkata, "Nggak apa-apa, Nak. Uangnya mending buat sekolahmu daripada buat obat bapak." Di balik senyuman itu ada luka yang tak terlihat. Namun demi anak satu-satunya, Pak Surya rela menanggung semuanya sendiri. Di sekolah, Arif dikenal pintar. Guru-gurunya sering memuji, bahkan berharap Arif bisa dapat beasiswa. Namun anak-anak lain kadang mengejek. "Ngapain sekolah tinggi-tinggi, Rif? Kamu kan anak tukang kuli. Mana bisa jadi dokter?" ejek salah satu temannya. Arif hanya diam. Ia tidak menjawab, tapi hatinya sakit. Pulang ke rumah, ia hanya menatap ayahnya yang sedang membersihkan pakaian penuh semen. Dari situ ia kembali menguatkan diri. "Aku harus buktikan. Aku harus bikin bapak bangga." Malam berganti malam. Tahun demi tahun berjalan. Hidup mereka tetap sulit, bahkan kadang makin berat. Namun satu hal tidak pernah berubah. Doa seorang ayah dan semangat seorang anak. Dan begitulah, kisah haru seorang ayah buruh bangunan dan anaknya yang bercita-cita jadi dokter dimulai dari pondok reot, dari pensil pendek, dari buku bekas, dan dari cinta seorang ayah yang kehilangan istri, tapi tidak pernah kehilangan harapan. Namun harapan saja tidak pernah cukup untuk membuat hidup menjadi mudah. Tahun-tahun berikutnya, kehidupan Pak Surya dan Arif semakin berat. Harga kebutuhan pokok naik, upah sebagai buruh bangunan tak seberapa. Sementara Arif yang kian tumbuh besar semakin banyak membutuhkan biaya. Pak Surya mulai tampak sering sakit. Punggungnya sering terasa nyeri, batuknya makin parah, dan tubuhnya makin kurus. Meski begitu, setiap pagi sebelum matahari terbit, ia tetap berangkat kerja dengan membawa bekal seadanya. "Pak Surya, kalau sering batuk begitu jangan dipaksa, kerja dulu," kata mandor proyek suatu hari. Pak Surya hanya tersenyum. "Kalau saya nggak kerja, anak saya makan apa, Pak?" Lalu ia kembali mengangkat semen seakan tak terjadi apa-apa, meski napasnya tersengal-sengal. Arif kini duduk di bangku kelas 6 SD. Ia semakin menyadari kondisi ayahnya. Setiap kali ayahnya pulang kerja, baju penuh debu, wajah letih, dan batuk, tak henti-henti. Suatu malam, Arif mendengar suara ayahnya batuk keras di dapur. Saat ia mengintip, dilihatnya ayahnya memegangi dada, lalu buru-buru mengelap mulut dengan kain lusuh. Di kain itu ada bercak merah. Arif terkejut.
Pak, itu darah ya? Tanya Arif dengan mata berkaca-kaca. Pak Surya kaget, buru-buru menyembunyikan kain itu. Bukan, Nak. Bapak cuma kebanyakan debu semen, nanti juga hilang. Arif tahu ayahnya berbohong, tapi ia tidak berani mendesak. Ia terlalu kecil untuk bisa melakukan apa-apa selain menahan tangis. Selain di rumah, Arif juga menghadapi luka lain di sekolah. Ia sering jadi bahan ejekan teman-temannya. "Hei, anak kuli, sepatunya bolong tuh, kelihatan jarinya," teriak salah. Satu anak sambil tertawa, anak-anak lain ikut mengejek. Ada yang sengaja menyembunyikan bukunya, ada yang mendorongnya. Arif hanya bisa diam, ia tidak punya keberanian untuk melawan. Pernah suatu kali, saat istirahat, ia mendengar sekelompok teman berbisik. Bapaknya batuk-batuk di proyek, jangan-jangan sebentar lagi mati. Kasihan si Arif, bakal jadi anak yatim. Kalimat itu menusuk hatinya. Arif menunduk, pura-pura tidak mendengar, tapi dadanya terasa sesak. Pulang sekolah, ia langsung memeluk ayahnya tanpa berkata apa-apa. Pak Surya heran. "Kenapa, Nak?" Arif hanya menggeleng. Dalam hatinya ia berjanji, "Aku harus lebih kuat. Aku nggak boleh bikin Bapak tambah sedih." Di balik semua penderitaan itu, ada satu hal yang semakin sering Arif rasakan, rindu pada sosok ibu. Setiap kali melihat teman-temannya diantar ibu ke sekolah, hatinya terasa kosong. Setiap kali ada acara sekolah yang menghadirkan orang tua, ia hanya datang dengan ayahnya. Ia bersyukur punya ayah sekuat Pak Surya, tapi tetap saja rasa rindu pada ibunya membuatnya sering menangis diam-diam. Suatu malam, sebelum tidur, Arif menatap foto ibunya yang tergantung di dinding. "Bu, kalau ibu masih ada, Arif pasti bisa cerita banyak. Ibu pasti bisa rawat Bapak kalau Bapak sakit. Arif kangen Ibu." Pak Surya yang mendengar lirih itu, dari tikar sebelah hanya bisa menahan air mata. Ia ingin menenangkan anaknya, tapi justru dirinya sendiri hampir roboh menahan rindu yang sama. Ia pun hanya bisa berdoa, "Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan anakku merasa sendirian." Meski hidup penuh luka, Arif tidak menyerah. Justru semakin banyak ujian yang datang, semakin kuat pula tekadnya. Suatu hari, setelah diejek lagi di sekolah, ia pulang dan berkata pada ayahnya dengan mata berkaca-kaca, "Pak, Arya pengen buktiin sama mereka. Arya pengen jadi dokter beneran. Biar mereka tahu anak kuli juga bisa sukses." Pak Surya menatap anaknya lama sekali. Ada bangga yang menyesak di dadanya. "Nak, jangan peduli kata orang. Orang boleh hina kita, tapi mereka nggak bisa tentuin masa depanmu. Selama kamu rajin belajar, kamu bisa jadi apa aja." Arif mengangguk. Dalam hati, ia semakin yakin. Mimpi jadi dokter bukan lagi sekadar mimpi, tapi janji. Janji pada dirinya, janji pada ibunya di surga, dan janji pada ayahnya yang rela berkorban segalanya. Hari-hari terus berjalan. Wah, Pak Surya makin sering sakit, tapi selalu menutupi. Ia tersenyum di depan anaknya, meski tubuhnya semakin rapuh. Luka batinnya tak terlihat, tapi pengorbanannya nyata. Sementara Arif semakin tekun belajar. Ia belajar bukan sekadar untuk dirinya, tapi untuk membalas jerih payah ayahnya dan memenuhi harapan ibunya. Di balik pondok sederhana itu, lahirlah kekuatan besar, cinta seorang ayah dan semangat seorang anak. Luka mereka mungkin tak terlihat oleh orang lain, tapi justru dari luka itulah tumbuh sebuah tekad yang kelak mengubah hidup mereka. Tekad itu benar-benar mulai teruji ketika Arif menamatkan sekolah dasar. Ia lulus dengan nilai terbaik di sekolahnya, bahkan mendapatkan penghargaan sebagai siswa berprestasi. Di tengah acara kelulusan sederhana itu, Pak Surya duduk di bangku sekolah dengan wajah penuh bangga. Air matanya menetes ketika nama Arif dipanggil ke depan. Anak dari Pak Surya, buruh bangunan, begitu pengumuman dari kepala sekolah. Seisi ruangan bertepuk tangan. Ada rasa haru sekaligus perih di dada Pak Surya. Ia tahu, di balik tepuk tangan itu, ada juga bisikan lirih dari sebagian orang tua murid. "Hebat ya, anak kuli bisa juara, tapi nanti paling juga berhenti sekolah."
Pak Surya menatap anaknya yang menerima piagam dengan langkah gugup. Dalam hati ia berbisik, "Bapak enggak akan biarin kamu berhenti sekolah, nak. Biar apapun Bapak korbankan. Masuk SMP bukan perkara mudah." Biaya seragam, buku, dan uang pangkal membuat Pak Surya harus putar otak. Ia menjual sepeda tuanya, satu-satunya kendaraan yang dulu sering ia gunakan bersama istrinya. "Pak, sepeda itu kan kenangan sama ibu. Sayang kalau dijual," ucap Arif pelan. Pak Surya mengelus kepala anaknya. "Nak, kenangan itu ada di hati, bukan di barang. Yang penting kamu bisa terus sekolah. Sepeda bisa kita cari lagi, tapi masa depanmu nggak bisa diulang." Dengan uang hasil menjual sepeda itu dan juga sedikit tabungan Pak Surya, Arif bisa masuk SMP. Namun perjuangan belum selesai. Setiap hari ia harus berjalan kaki hampir 5 kilometer untuk sampai ke sekolah. Sepatunya makin usang, tasnya robek di beberapa sisi. Tapi semangatnya tidak pernah luntur. Tahun demi tahun berlalu. Arif lulus SMP dengan nilai baik, lalu diterima di SMA favorit di kotanya melalui jalur prestasi. Kebanggaan bercampur kecemasan melanda Pak Surya. Biaya SMA jelas lebih besar. Untuk itu, ia rela menjual cincin kawin peninggalan istrinya. Satu-satunya benda berharga yang masih ia simpan dengan hati-hati. Cincin emas tipis itu dulu dipasang di jari istrinya di hari pernikahan. Berat rasanya melepas, tapi demi anak, ia menguatkan hati. Ketika menyerahkan uang pendaftaran SMA, tangan Pak Surya bergetar. "Bu, ini semua uangnya sudah pas?" tanyanya pada petugas. "Pas, Pak. Bisa langsung kami proses." Pak Surya menghela napas lega. Ia keluar dari ruang tata usaha sambil menggenggam dompet kosong, tapi hatinya penuh dengan harapan. Melihat semua pengorbanan itu, Arif mulai merasa bersalah. Suatu malam, ia mendekati ayahnya yang sedang duduk di teras kecil rumah mereka. "Pak," suara Arif lirih. "Kalau Arif berhenti sekolah, Bapak nggak perlu susah-susah kerja. Bapak bisa istirahat." Pak Surya terkejut, lalu menatap anaknya dengan tajam. "Nak, jangan pernah ngomong begitu lagi. Bapak kerja keras justru supaya kamu nggak bernasib kayak Bapak. Kalau kamu berhenti sekolah, berarti semua pengorbanan ini sia-sia." "Tapi, Pak," Arif nggak tega lihat Bapak sakit-sakitan. Pak Surya menghela napas panjang, lalu memegang tangan anaknya erat-erat. "Dengar ya, Nak. Jangan khawatirin Bapak. Khawatirin saja masa depanmu. Kalau Bapak capek, itu urusan Bapak. Tapi kalau kamu berhenti sekolah, itu dosa besar buat Bapak yang udah janji sama ibumu sebelum dia pergi." Air mata Arif jatuh. Ia memeluk ayahnya erat. Malam itu, tekad Arif kembali dipatri. Ia harus terus melangkah, apapun yang terjadi. Hari-hari SMA penuh perjuangan. Arif belajar keras, bahkan mengurangi waktu tidurnya demi memahami pelajaran. Ia tahu saingan untuk masuk fakultas kedokteran sangat ketat. Sementara di rumah, Pak Surya tetap berjuang dengan tubuhnya yang makin renta. Kini Arif duduk di bangku kelas 12. Masa-masa menentukan sudah di depan mata. Ia harus mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi negeri, jalur yang akan menentukan apakah mimpinya bisa terwujud. Guru-gurunya mendorongnya untuk mendaftar kedokteran karena nilainya konsisten tinggi. Pak Surya, anak bapak ini luar biasa. Nilainya bisa bersaing dengan ribuan anak lain. "Tolong didukung, ya. Sayang kalau tidak mencoba," kata wali kelas Arif saat pertemuan orang tua. Pak Surya hanya mengangguk, meski dalam hati ia khawatir soal biaya. Hari ujian pun tiba. Arif berangkat dengan baju putih abu-abu yang warnanya sudah agak pudar, sepatu yang sudah dijahit berkali-kali, dan tas lusuh yang hampir sobek di bagian samping. Namun langkahnya penuh semangat. Sebelum berangkat, ia sempat mencium tangan ayahnya. "Doakan Arif, Pak. Semoga Arif lolos." Pak Surya memegang pundak anaknya erat-erat. "Nak, Bapak nggak punya apa-apa buat bekal kamu selain doa. Tapi percayalah, doa Bapak ini tulus dari hati. Pergilah, buktikan kalau anak kuli juga bisa jadi dokter." Arif mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia melangkah ke ruang ujian bersama ribuan anak lain. Saat duduk di bangku ujian,
Ia menarik napas panjang. Bayangan wajah ayahnya, almarhum ibunya, dan semua pengorbanan yang sudah dilakukan berkelebat di kepalanya. Aku harus berhasil. Aku nggak boleh sia-siakan Bapak. Dengan doa di hati, Arif menunduk, menatap lembar soal ujian, dan mulai menulis jawaban. Itulah langkah awal menuju masa depan yang penuh tanda tanya. Apakah pintu itu akan terbuka atau justru tertutup rapat? Hari-hari setelah ujian terasa panjang dan menegangkan. Pak Surya berusaha menenangkan anaknya, meski ia sendiri gelisah. Mereka tahu, kalaupun Arif lulus ujian seleksi, masih ada gunung besar yang menghadang, yaitu biaya kuliah kedokteran. Beberapa minggu kemudian, pengumuman hasil seleksi akhirnya keluar. Arif membuka pengumuman di warnet kecil dekat rumah dengan jantung berdegup kencang. Tangannya bergetar saat mengetik nomor pendaftaran. Dan ketika layar menampilkan tulisan, "Selamat, Anda diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Negeri." Arif langsung menutup mulutnya, menahan tangis. Matanya berkaca-kaca. Ia ingin berteriak, ingin meloncat kegirangan, tapi yang terbayang justru wajah ayahnya. Dengan langkah cepat, ia pulang ke rumah, hampir berlari di jalanan tanah berdebu. "Bapak, Arif diterima, Pak. Arif lulus, Arif bisa kuliah kedokteran," serunya sambil memeluk Pak Surya erat-erat. Pak Surya membalas pelukan itu dengan tubuh gemetar. Air matanya menetes. "Alhamdulillah. Harapan ibumu dan juga doa Bapak didengar Allah, Nak. Bapak bangga sekali." Namun setelah kegembiraan, itu mereda. Kenyataan pahit muncul. Biaya masuk kedokteran yang begitu besar nyaris mustahil dijangkau oleh seorang buruh bangunan. Pak Surya hanya bisa termenung di malam hari, menatap langit-langit rumah reyot mereka. Sejak hari itu, ia mulai bekerja siang dan malam. Pagi hingga sore di proyek bangunan utama, malamnya ia mencari proyek tambahan meski hanya mengangkat bahan material. Usia yang makin tua membuat tubuhnya sering goyah. Punggungnya terasa nyeri luar biasa. Ia sering batuk sampai tersedak, bahkan kadang ada bercak darah di sapu tangan. Tapi ia sembunyikan semua itu dari Arif. Arif yang peka mulai curiga. "Pak, jangan terlalu capek. Kalau uangnya memang nggak cukup, Arif bisa kok pilih jurusan lain. Arif nggak harus jadi dokter." Pak Surya langsung menatap anaknya dalam-dalam. "Jangan pernah bicara begitu, Nak. Bapak rela hancur badan asal kamu nggak kehilangan mimpimu. Jangan khawatirkan Bapak, khawatirkan masa depanmu." Kata-kata itu menusuk hati Arif. Malam itu ia menangis diam-diam, merindukan sosok ibunya. Andaikan ibunya masih ada, mungkin beban ayahnya tidak seberat ini. Beberapa hari kemudian, wali kelas Arif memanggilnya. "Arif, selamat ya, kamu diterima di Fakultas Kedokteran. Kami semua bangga." Arif hanya menunduk. "Tapi, saya nggak yakin bisa bayar, Bu. Biayanya terlalu besar untuk keluarga saya." Wali kelasnya menepuk bahunya lembut. "Jangan putus asa dulu. Ada program beasiswa dari pemerintah untuk siswa berprestasi, tapi kurang mampu. Ibu akan bantu kamu urus semua syaratnya. Kamu berhak, Rif. Nilaimu tinggi, semangatmu luar biasa." Arif menatap gurunya dengan mata berbinar, tapi masih ada keraguan. "Tapi, apakah mungkin, Bu? Kalau kamu menyerah sebelum mencoba, baru itu yang mustahil." Sejak saat itu, Arif dibimbing gurunya mengurus berkas. Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, fotokopi rapor, rekomendasi sekolah. Pak Surya, meski tubuhnya lemah, tetap menemani anaknya dari satu kantor ke kantor lain. Mereka berjalan, kaki berkilometer karena tak mampu bayar ojek, tetangga-tetangga hanya bisa memberi doa. "Semoga Arif keterima beasiswanya ya, Pak Surya. Anak pintar seperti Arif jangan sampai putus sekolah." Doa sederhana itu menjadi penguat langkah mereka. Beberapa minggu kemudian, kabar bahagia datang. Surat resmi diterima. Arif dinyatakan memperoleh beasiswa penuh untuk kuliah kedokteran. Biaya pendidikan ditanggung hingga selesai. Arif tak kuasa menahan tangis. Ia sujud di lantai rumah yang dingin, air matanya membasahi lantai semen yang retak. Pak
Pak Surya ikut menangis, kali ini tanpa menutupi kelemahannya. Nak, akhirnya kamu bisa mengejar mimpimu. Bapak lega sekali, ucapnya dengan suara parau. Namun di balik air mata bahagia itu, ada kenyataan pahit yang tak diketahui Arif. Tubuh Pak Surya semakin lemah, batuknya makin parah, dan punggungnya sering terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia tahu waktunya mungkin tak lama, tapi ia bertekad untuk menyembunyikan semuanya, demi melihat anaknya melangkah ke gerbang masa depan. Pintu yang sempat hampir tertutup kini terbuka, tapi di balik cahaya harapan itu, ada bayangan gelap yang diam-diam mengintai. Beberapa minggu setelah kabar beasiswa datang, tibalah hari kelulusan SMA. Lapangan sekolah disulap menjadi panggung perpisahan. Spanduk besar membentang bertuliskan, "Selamat jalan siswa-siswi angkatan tahun ini." Deretan kursi disusun rapi, siswa-siswi duduk dengan seragam putih abu-abu yang untuk terakhir kalinya mereka kenakan dengan bangga. Arif duduk di barisan depan. Jantungnya berdegup kencang saat nama-namanya dipanggil sebagai salah satu siswa berprestasi. Ia maju ke panggung, menerima piagam, lalu menoleh ke arah kursi undangan. Di sana, Pak Surya duduk paling pinggir. Ia tampak sederhana, hanya mengenakan kemeja coklat lama dan celana kain yang warnanya sudah memudar. Namun, senyumnya merekah dan tepuk tangannya terdengar paling keras dibanding yang lain. Mata tuanya berkilat basah menatap anak semata wayangnya. Acara selesai menjelang siang. Setelah semua siswa bersalaman dengan guru dan berfoto, Arif berjalan pulang bersama ayahnya. Di sepanjang jalan, ia menunduk, menggenggam piagam erat-erat. "Pak," ucapnya lirih sambil menahan haru. Arif janji, setelah ini Arif akan kuliah, sungguh-sungguh. Arif nggak akan sia-siakan perjuangan ayah. Pak Surya menoleh, menepuk bahu anaknya dengan tangan kasar yang penuh kapalan. Senyumnya lembut tapi matanya berkaca-kaca. "Bapak enggak minta apa-apa, Nak. Cukup lihat kamu berhasil. Itu sudah jadi kebahagiaan terbesar buat Bapak. Hari-hari kuliah kedokteran pun dimulai. Dunia yang benar-benar baru untuk Arif. Kampus, besar dengan gedung-gedung tinggi membuatnya kagum sekaligus minder. Mahasiswa lain banyak yang datang dengan mobil, membawa laptop baru, buku tebal berbahasa asing. Sedangkan Arif datang dengan ransel lusuh, isi bukunya hanya hasil fotokopian, dan ponsel lamanya yang layarnya retak. Beasiswa memang menanggung biaya kuliah, tapi kebutuhan sehari-hari tetap jadi perjuangan. Terkadang uang bulanan habis sebelum waktunya. Arif sering hanya makan nasi dengan tempe goreng, atau bahkan menahan lapar dengan minum air putih. Malam-malam panjang ia habiskan di perpustakaan, belajar sampai penjaga mematikan lampu. Sementara itu Pak Surya tetap bekerja. Meski tubuhnya kian renta, ia masih memaksakan diri ke proyek bangunan. Tangannya yang kasar, kulitnya yang semakin legam terbakar matahari, dan batuk yang makin sering ia sembunyikan di balik senyum. Ia tidak pernah ingin anaknya tahu seberapa parah sakitnya. Suatu ketika, Arif tertegun saat dosen mengumumkan bahwa mahasiswa harus membayar biaya praktikum tambahan. Jumlahnya memang tidak seberapa bagi teman-temannya, tapi bagi Arif itu angka besar. Ia panik. Selama beberapa hari, ia tak berani pulang ke kos karena tak ingin ayahnya tahu. Namun entah bagaimana, Pak Surya selalu peka. Malam itu, ia datang ke kos anaknya dengan langkah gontai, membawa sebuah amplop kecil. "Ini Rif, Bapak ada sedikit uang untuk keperluan kuliah kamu." Arif menatapnya dengan bingung. "Tapi, ayah dapat dari mana uang segini?" Pak Surya hanya tersenyum samar. "Bapak masih bisa usaha, tenang saja." Beberapa hari kemudian, Arif baru tahu dari tetangga kampung bahwa ayahnya menjual alat kerja satu-satunya, cangkul dan palu yang biasa ia pakai di proyek. Benda itu satu-satunya harta berharga yang tersisa. Tapi demi anaknya, Pak Surya rela melepas. Saat tahu itu, Arif menangis semalaman di kamarnya dan berbisik, "Bapak, Arif nggak akan sia-siakan semua ini." Tahun demi tahun berlalu dengan penuh perjuangan. Arif belajar tanpa henti, menahan segala keterbatasan.
Sering ia melihat teman-temannya bisa membeli buku baru, pergi nongkrong di kafe, atau berlibur saat libur panjang, sementara ia memilih menghabiskan waktu di laboratorium atau perpustakaan. Hingga akhirnya ia sampai pada momen penting. Lulus pendidikan akademik dan masuk tahap koas sebagai dokter muda. Kampus mengadakan upacara resmi yang disebut White Coat Ceremony, sebuah tradisi ketika mahasiswa kedokteran pertama kali mengenakan jas putih sebagai simbol pengabdian. Aula kampus penuh dengan dosen dan mahasiswa. Tidak semua orang tua bisa hadir, karena acara ini lebih formal dan terbatas. Saat jas putih itu melekat di tubuhnya, Arif merasa seakan seluruh perjuangan ayahnya ikut menjelma dalam kain putih itu. Matanya memanas, tapi ia menahannya, hanya membiarkan senyum kecil terukir. Begitu acara selesai, Arif tidak langsung melepas jas itu. Ia pulang dengan jas putih tetap menempel di tubuhnya, ingin mempersembahkan momen ini kepada orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Pak Surya sedang duduk di kursi bambu depan rumah ketika Arif datang. Lelaki tua itu terdiam, matanya membesar, lalu perlahan berkaca-kaca. "Bapak," suara Arif bergetar. Akhirnya Arif bisa pakai jas dokter ini. Pak Surya berdiri dengan tubuh gemetar, mendekati anaknya. Tangannya yang kasar menyentuh bahu jas putih itu. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Ya Allah, ini mimpi Bapak jadi nyata. Anak kuli bangunan bisa jadi dokter." Suaranya serak, lalu ia memeluk anaknya erat-erat, seolah tak mau melepaskan. Arif pun menangis di pelukan ayahnya. Tangis bahagia, bercampur rasa haru, rasa syukur, dan janji yang ia bisikan dalam hati. "Pak, suatu saat Arif akan membalas semua ini." Jas putih ini bukan hanya milik Arif, tapi milik Bapak juga. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Surya tidur dengan senyum panjang. Meski tubuhnya sakit, hatinya penuh lega, karena ia tahu perjuangannya tidak sia-sia. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Arif melanjutkan pendidikan klinisnya dengan penuh semangat, dan akhirnya ia resmi menyandang gelar dokter muda. Saat upacara pelantikan, Arif mengenakan jas putihnya dengan penuh kebanggaan. Di dalam hatinya, ia hanya membayangkan wajah ayahnya yang selalu setia mendukung dari balik keringat dan derita. Namun, tak lama setelah kebahagiaan itu, awan gelap kembali datang. Pak Surya jatuh sakit parah. Batuk yang selama ini ia sembunyikan berubah jadi pendarahan hebat. Tubuhnya semakin kurus, tulangnya menonjol, dan napasnya tersengal-sengal. "Pak, ikut Arif ke rumah sakit ya. Biar Arif yang rawat. Sekarang Arif sudah jadi dokter, Arif bisa jaga ayah," ucap Arif dengan suara bergetar, menahan air mata. Pak Surya hanya tersenyum lemah. "Bapak ini udah tua, Rif. Tapi kalau memang waktunya Bapak diobati sama anak sendiri, Bapak rela." Di ruang rumah sakit, Arif mendampingi ayahnya siang dan malam. Ia tak hanya sebagai dokter, tapi juga sebagai anak yang merawat dengan sepenuh hati. Setiap tetes infus, setiap obat yang ia berikan, rasanya seperti cara kecil untuk membalas setiap tetes keringat yang pernah ayahnya keluarkan demi dirinya. Malam itu, hujan rintik-rintik membasahi jendela ruang rawat. Pak Surya terbaring lemah, wajahnya pucat, napasnya tersisa berat. Arif duduk di samping ranjang, menggenggam erat tangan ayahnya yang dingin. "Pak, bertahan ya. Arif butuh Bapak. Arif belum sempat bahagiain Bapak lebih banyak," bisik Arif, suaranya pecah. Pak Surya membuka matanya perlahan. Dengan suara serak hampir tak terdengar, ia berkata, "Rif, Bapak enggak sia-sia kerja keras selama ini. Kamu sekarang sudah jadi dokter, sudah jadi orang hebat. Bapak bangga. Bapak bisa pergi dengan tenang." Air mata Arif jatuh deras. "Bapak, jangan ngomong gitu, Pak. Arif masih butuh Bapak." Senyum tipis menghiasi bibir Pak Surya. Dengan sisa tenaganya, ia mengelus tangan Arif yang basah oleh air mata. Sesaat kemudian, napasnya makin berat, dada naik turun dengan tersengal. "Pak, bertahan, Pak. Tarik napas. Pelan-pelan," ucap Arif panik.
Ia mencoba menstabilkan posisi ayahnya, bahkan sempat memberikan tekanan di dada, seperti prosedur medis darurat yang ia kuasai. Namun tangannya gemetar. Air matanya bercucuran, membasahi wajah. "Jangan tinggalin Arif, Pak. Tolong, jangan tinggalin Arif," teriaknya dengan suara parau. Pak Surya berusaha membuka matanya sekali lagi. Ada kilatan lembut di sana, seolah ingin berkata, "Bapak sudah cukup, Nak." Lalu, dengan satu helaan napas panjang, tubuhnya jatuh lemas, matanya menutup perlahan. Senyum itu tetap ada, tapi kali ini tanpa kehidupan. "Bapak!" Arif berteriak histeris, mengguncang tubuh ayahnya yang sudah terkulai lemas. Ia menangis keras, suaranya memecah keheningan kamar rawat. Beberapa perawat masuk, mencoba menenangkan, tapi Arif masih memeluk tubuh ayahnya erat-erat, seolah menolak kenyataan. Malam itu, jasad Pak Surya dibawa pulang ke rumah sederhana mereka. Tangisan pecah di ruang tamu kecil yang disulap menjadi tempat persemayaman. Tetangga-tetangga berdatangan, sebagian menyalami Arif sambil menepuk pundaknya. Arif duduk di sudut ruangan, matanya bengkak. Ia menatap tubuh ayahnya yang terbujur kaku, berselimut kain kafan, dengan wajah yang tenang seolah sedang tidur. Tangannya tak henti menggenggam tasbih kecil peninggalan ibunya, yang dulu sering dipakai Pak Surya. "Pak, kenapa Bapak pergi secepat ini? Arif baru jadi dokter. Arif belum sempat bikin Bapak bahagia," bisiknya lirih, suaranya serak hampir habis. Tetangga ada yang ikut menitikkan air mata, ada pula yang berbisik lirih. Almarhum orang baik, hidupnya buat anaknya semua. Esok harinya, langit mendung ketika prosesi pemakaman berlangsung. Hujan rintik-rintik jatuh, membuat tanah merah becek. Seakan alam pun ikut berduka. Arif berdiri di sisi makam ayahnya. Tangannya gemetar, matanya sembab, namun ia berusaha tegar. Satu persatu tanah diturunkan menutupi tubuh ayahnya, hingga hanya nisan sederhana yang tertinggal. Ketika semua orang sudah pergi, Arif tetap berdiri seorang diri. Angin berembus pelan, menyapu wajahnya yang penuh air mata. Ia berlutut, menyentuh nisan itu, dan dengan suara parau ia berbisik, "Terima kasih, Pak. Semua ini untukmu. Jas putih ini, gelar dokter ini, hidup Arif hari ini, semuanya milik Bapak." Tangisnya pecah, keras, namun penuh cinta. Dan di dalam hatinya, Arif tahu, perjuangan ayahnya tak akan pernah sia-sia. Arif masih duduk di samping pusara ayahnya. Gerimis sudah reda, langit mulai cerah. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sisa bunga tabur di atas makam. Di dalam hatinya, Arif berbisik, "Pak, perjalanan Arif belum selesai. Arif janji, semua ilmu ini bakal Arif pakai buat nolong orang-orang kecil seperti kita." Arif nggak mau ada anak lain yang kehilangan orang tuanya karena nggak mampu berobat. Ia berdiri perlahan. Matanya masih sembab, tapi ada cahaya baru di sana. Cahaya tekad yang lahir dari cinta seorang ayah. Langkah Arif meninggalkan makam itu terasa berat, namun di setiap hentakan kakinya ada janji yang ia bawa, bahwa perjuangan Pak Surya akan hidup selamanya lewat dirinya. Dan sore harinya, di balik senja yang muram, kisah seorang buruh bangunan yang mengantarkan anaknya menjadi dokter akan selalu abadi, sebagai bukti bahwa cinta seorang ayah tak pernah mengenal batas, bahkan hingga nafas terakhirnya. Tamat. Kisah pun selesai. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu merasa tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya.